Hari ini adalah hari ke-9 di dalam renungan tentang penabur dan penuai. Kemarin kita sudah melihat bahwa orang yang keras hati, tidak punya hati peduli, kepada mereka tidak akan faham. Tetapi kepada orang yang punya hati untuk melakukan kehendak Allah, mereka adalah orang yang akan mengerti. Dan karena itu mereka adalah orang yang akan berbuah. Hari ini kita melihat di dalam Injil Matius 13 dan ayat 17, sebab apa aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi ternyata dari zaman dulu ada orang yang ingin tahu rahasia-rahasia ini, tapi hal itu ditahan dari mereka. Kita melihat di dalam kitab Nabi Yesaya 43 dan ayat 6, sekaligus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47, bahwa Allah berkata dia mempunyai misi besar untuk kita, baik untuk bangsa Israel di zaman dulu, sekarang untuk gereja Tuhan, untuk membawa Injil, kabar baik, kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Tetapi orang yang tidak mendengar, orang yang tidak memahami, karena mereka tidak punya hati peduli. Mungkin mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka tidak memikirkan bagaimana bisa membagikan kasih Yesus kepada orang yang lain. Tapi orang yang mau mendengar dan mau melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi satu hal lagi yang kita perlukan, seperti dalam Kisah 1 ayat 8, kamu harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kemampuan untuk kita menjadi saksi yang baik. Supaya kita berbuah, supaya kita mengerti. Karena rahasia-rahasia Allah diberikan kepada orang yang demikian. Selamat saudara-saudara di dalam tugas hari ini. Shalom saudara-saudara. Hari ini adalah hari ke-10 atau ini adalah sesi ke-10 tentang penabur dan penuai. Nah, karena ini adalah penutup dari seri ini, saya ingin kemukakan kepada saudara-saudara beberapa statistik tentang COVID-19 yang sudah up to date pada saat ini, sekaligus dengan penyakit-penyakit atau penyebab orang mati dengan hal-hal yang lain. Hal ini sangat menyatakan kepada kita keadaan dunia dan kenapa begitu banyak orang takut. Perhatikan statistik-statistik ini. Di dalam 12 minggu pertama tahun 2020 sampai hari ini, ada 430.342 orang yang mati karena HIV AIDS. Ada 2.102.466 yang mati karena kanker. 251.102 mati karena malaria. Ada 1.279.734 orang mati karena merokok. Ada 274.518 yang mati karena bunuh diri. Aborsi 10.881.260 mati karena aborsi. Tapi kalau COVID-19 sampai hari ini 52.982. Semuanya ini di dalam periode yang sama. Ada hal-hal yang seperti dunia menerima sebagai biasa. Pembunuhan anak-anak di dalam kandungan. Orang yang merokok, penyakit malaria, kanker, AIDS. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan begitu banyak orang yang mati. Tapi pada saat ini ada roh ketakutan yang sedang berjalan di seluruh dunia. Seperti Yesus nubuatkan di dalam Lukas 21 ayat 26. Banyak orang mati ketakutan. Di dalam keadaan seperti ini, di dalam seri tentang penabur dan penuai, kita harus membangun hubungan kasih. Kita harus menolong orang yang sedang di dalam kesulitan-kesulitan. Kita harus menaburkan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang mau menerima, orang yang mau percaya,
Ini adalah orang yang akan berhasil menjadi anak-anak kerajaan Allah. Seperti Yesus katakan dalam Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tergantung kepada iman dan kesuburan hati manusia yang menerima. Nah, mereka ditaburkan, bukan tertabur, ditaburkan. Berarti penabur sengaja mencari jiwa-jiwa, menaburkan firman. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah satu kairos, di tengah-tengah ketakutan. Justru kita dipilih Tuhan untuk menjadi jawaban. Tetapi jangan kita bersembunyi. Kalau kita tidak taburkan, bagaimana mereka akan bisa menerima firman? Bagaimana mereka akan mengerti? Jadi buka hatimu, bagikan kasih Kristus kepada orang yang lain, supaya kita boleh melihat banyak buah di hari-hari depan sesudah terjadi krisis yang besar ini. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang di minggu kedua renungan tentang Matius 13, di mana kita sedang melihat tentang penabur dan penuai. Hari ini kita baca di dalam Injil Matius 13 ayat 8 dan 9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dari Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu berarti kita harus menerima instruksi. Kita harus menerima pelajaran bagaimana kita akan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali ganda. Awalnya waktu saya mulai, saya tidak tahu apa-apa. Kalau saya dikatakan untuk multiplikasi jumlah pohon ara, saya sama sekali tidak tahu. Sama halnya juga untuk memenangkan jiwa-jiwa, saya belum tahu. Jadi, waktu saya pertama mau tanam satu potongan dari pohon, satu cabang kecil dari pohon ara, saya tidak tahu mau membuat apa. Dia cuma kelihatan seperti kayu yang mati. Sama juga seperti jiwa-jiwa yang kita mau menangkan. Tetapi saya diajar bagaimana mempersiapkan tanah yang subur. Nah, itu seperti firman. Yang juga disiram dengan air, urapan Roh Kudus dan doa. Baru kemudian saya melihat, wow, ini sudah mulai hidup. Sudah mulai ada tunas-tunas yang baru. Dan sudah mulai ada daun yang baru. Dan ini makin lama makin besar. Dan tiba pada saat dia akan harus juga dipindahkan ke tempat yang lain supaya bisa menjadi besar. Kalau selalu di dalam pot seperti ini, dia tidak akan bisa berbuah dengan baik, tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Jadi saya juga harus dibina bahwa ini nanti harus dipindahkan ke lokasi yang lain supaya dia boleh berbuah. Ini sama juga dengan jiwa-jiwa yang kita mentor. Dan kalau kita mau menjadi orang percaya yang akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda, kita harus pasang telinga untuk mendengar supaya kita belajar. Sebaiknya kita ada seorang mentor yang sudah punya pengalaman, memberi petunjuk-petunjuk, baik lewat doa, baik lewat firman, maupun lewat kesaksian-kesaksiannya, supaya kita akan menjadi orang yang berbuah. Hai saudara-saudara, ini adalah hari yang baru dan kita akan melihat renungan firman Tuhan yang berikut. Ini adalah yang ketujuh tentang penabur dan penuai. Hari ini pembacaan kita di dalam Injil Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita melihat di sini bahwa Yesus sedang berbicara tentang kewajiban untuk kita berbuah. Kalau kita adalah orang yang tidak peduli, kita malas, kita tidak berdoa, kita tidak bersaksi,
tentu kita tidak akan ada buah. Tapi kita sudah melihat kemarin, bahwa Tuhan mau supaya kita berbuah dan berbuah dengan lebat. 30, 60, 100 kali ganda. Tapi bagaimana caranya untuk kita membawa Injil kepada seorang yang belum kenal? Yang pertama yang kita dapat lakukan adalah lewat berdoa untuk kesembuhan orang sakit. Apalagi pada zaman COVID-19 ini, banyak orang yang dalam ketakutan atau sakit atau stres, dan kita dapat mendoakan mereka. Kita bisa mendoakan mereka dan melihat Allah bekerja secara luar biasa. Kadang-kadang di dalam pelayanan, Yesus menyembuhkan orang instan. Kita melihat penyakit langsung menghilang. Tapi kadang-kadang kita melihat secara berangsur-angsur orang menjadi sembuh. Seperti dengan hamba dari seorang panglima Roma itu. Secara berangsur sudah terjadi suatu mukjizat. Lalu kita melihat ada orang yang jawaban doanya ditunda. Seperti ada 10 orang sakit kusta. Mereka disuruh menghadap ke bait suci dulu. Nah, di dalam perjalanan, di tengah jalan, masih sakit. Tapi di tengah jalan, baru mereka menjadi sembuh. Lalu, ada juga orang yang mungkin bertahun-tahun berdoa. Seperti salah satu murid saya dulu, namanya Henos Babau. Buta, dia berdoa selama 20 tahun. Baru tiba-tiba mujizat Allah terjadi. Dan yang buta menjadi melihat. Saudara, kalau kita menggunakan kuasa Tuhan, mendoakan orang yang sakit, kita akan melihat buah. Kita akan melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Dan kita harus beriman karena Yesus berkata, kalau orang percaya tumpang tangan di atas orang sakit, mereka akan menjadi sembuh. Hari ini, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran tentang penabur dan penuai. Hari ini adalah yang ke-8 di dalam seri kita. Dan kita akan baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi saudara-saudara, seperti Yesus berkata, kita harus mempunyai telinga untuk mendengar. Kalau kita akan menjadi pemenang jiwa, kalau kita akan menjadi penabur dan penuai, kita harus menjadi orang-orang yang bertelinga mendengar. Berarti kita menjadi taat, kita belajar dari mentor atau dari firman yang sudah mengajarkan kepada kita. Hari ini kita melihat bahwa juga ada jiwa-jiwa sulit dimenangkan karena banyak luka, banyak diserang, banyak tantangan. Tapi hari ini kita mau belajar sedikit tentang rahasia menyelamatkan mereka yang terluka. Pohon ini kelihatan sudah mati. Sudah diserang oleh kelinci yang menjadi musuh terhadap pohon yang baru. Tetapi kami sudah membangun tenda untuk melindunginya. Dan kami juga sudah menyiramnya karena kami tahu setiap jiwa itu mahal. Dan sekarang kami dapat melihat sudah ada tunas-tunas baru. Pohon ini sudah mulai hidup kembali. Ini adalah pohon yang lain yang juga diserang oleh kelinci. Bahkan juga sudah diserang oleh burung-burung. Sampai pohon ini sudah hampir mati. Nah, saudara-saudara, pohon ini yang sudah dirawat dan kami sudah mencintai dan menjaga, melindunginya, sekarang sudah menjadi pohon yang sehat. Demikian juga dengan jiwa-jiwa baru. Banyak akan mengalami serangan. Tapi kita harus mendengar nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus, dari firman Tuhan. Dan kita harus merawat dengan firman. Merawat dengan kasih pedulian. Merawat dengan doa. Supaya jiwa-jiwa yang kita sedang besarkan boleh bertumbuh, menjadi sehat, menjadi kuat, dan nanti berbuah. Ini adalah satu prinsip di dalam kerajaan Allah. Kalau kita akan menabur dan kemudian menuai, kita perlu jiwa-jiwa yang kuat
dan sehat.